Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat, bertemu kembali dengan saya pecinta Sholawat Channel. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bersama keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan kembali doa, mari kita ajak sama-sama berdoa kepada teman-teman. Duduk sejenak, mari kita berdoa semoga Allah meridai amal ibadah kita hari ini. Semoga Allah melancarkan rezeki kita hari ini, rezeki kesehatan lahiriah maupun batiniah. Nah sahabat, kali ini saya kembali hadir di depan Anda semua, tak lain dan tak bosan-bosannya selalu mengajak Anda untuk selalu mengamalkan yang namanya sholawat. Sholawat adalah salah satu bentuk ikhtiar kita untuk menjadi insan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, salah satu amalan yang bisa membuat jiwa kita damai, jiwa kita tentram dari sholawat adalah amalan yang terus mengalir sampai anak cucu kita. Kalau kita ingin anak kita berubah menjadi lebih baik, anak kita berhasil, sukses, dan menjadi anak yang berkarakter baik, berakhlak baik, marilah kita selalu istiqomah mengamalkan sholawat. Misalnya ketika kita mengamalkan sholawat hari ini, minggu ini, bulan ini, terus belum ada perubahan pada anak kita harus tetap istiqomah, ikhlas mengamalkan sholat. Kita tidak perlu berputus asa, karena Allah yang menentukan semuanya. Kalau kita sudah berdoa ikhtiar, insya Allah akan memberikan petunjuk kepada kita, karena semua butuh proses. Apalagi kita berada di akhir zaman ini, penuh cobaan, fitnah merajalela, maksiat semakin merajalela. Salah satu amalan yang bisa melindungi kita dari hal-hal maksiat, dari hal-hal yang akan merusak anak kita, mental anak kita, psikis anak kita, jiwa anak kita, karakter anak kita, adalah salah satunya kita memperbanyak sholawat. Itulah salah satu cara ikhtiar kita sebagai orang tua untuk selalu mendoakan anak-anak kita supaya anak-anak kita terhindar dari perbuatan maksiat. Sahabat onlineku dimanapun Anda berada, semoga Allah meridai kita dan kita bisa bertemu Rasulullah SAW di akhirat kita, di akhirat kelak, dan Allah dan Rasulullah akan memberikan kita syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah kita lanjut sahabat. Sholawat adalah amalan bagi umat Rasulullah SAW di akhir zaman, di mana sholawat akan memberikan kita ketenangan lahir batin. Sholawat akan menghindarkan diri kita dari yang namanya musibah, kecelakaan atau apapun. Nah sholawat akan menghindarkan kita dari hal-hal yang bisa membuat kita menjadi orang-orang yang terjerumus. Karena kita ketahui bahwa di akhir zaman ini semakin merajalela yang namanya maksiat. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah, sahabat onlineku dimanapun Anda berada, sholawat kalau kita baca secara istiqomah, secara terus menerus, insya Allah sholawat akan membimbing kita ke arah hal yang jauh lebih baik. Ketika Anda punya masalah, kita semua umat Islam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuannya, dan bentuk ujian kita berbeda-beda. Nah, bagi pengamal sholawat, berapa besar pun masalah yang mereka hadapi, kalau mereka selalu ucapkan sholawat, apalagi sampai di dalam hati, mereka akan menganggap bahwa masalah atau ujian yang mereka hadapi itu akan seperti biasa. Nah, kita tidak luput dari masalah, kita tidak luput dari ujian ya sahabat. Kita tidak akan luput dari yang nama musibah ya. Tapi karena orang yang istiqomah membaca sholawat itu akan merasa bahwa ujian itu enteng, ujian itu biasa, masalah itu biasa. Mereka akan menemukan jalan keluar. Allah akan memberikan ujian atau cobaan atau masalah dalam hidup mereka itu
Kalau dia sering mengamalkan sholawat, kalau kita sering mengamalkan sholawat, Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi. Mereka akan punya misalnya ketika misalnya mendapatkan musibah atau masalah, mereka akan merasa sabar dan Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Yang penting adalah kita istiqomah untuk terus bersolawat. Nah, ketika Anda punya masalah, jangan terlalu dipikirkan. Ketika Anda memikirkannya, selalu solawat. Ketika Anda bangun dari tidur, solawat. Apapun aktivitas Anda, masak, bekerja, bisa bekerja di kantor, bekerja di sawah sambil ngajar, atau sambil membersihkan rumah. Bagi kita, kami solawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan godaan setan, pikiran-pikiran negatif itu hinggap di dadamu, hinggap di pikiranmu. Ganti langsung, masukkan gantung dengan sholawat. Itu cara saya ketika saya punya masalah, sesulit apapun saya usahakan untuk terus bersalawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mau membiarkan kepala kosong, hati kosong. Dan karena ketika kita punya pikiran yang kosong, hampa, otomatis pikiran negatif itu cepat masuk, hal-hal negatif itu cepat masuk. Lebih baik Anda ketika Anda punya masalah, sesulit apapun, masukkan pikiran-pikiran positif, masukkan kalimat-kalimat positif, masukkan kalimat-kalimat Allah subhanallah la ilaha illallah astaghfirullah la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah majni fi musibati wa alaihi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi istighfar astaghfirullah inna kunna kafar astaghfirullah inna kunna kafar astaghfirullah inna kunna kafar astagfirullah inna kunna kafar. Terus jangan biarkan pikiran negatif itu menghantui kita. Ketika pikiran negatif itu menghantui, rasa kesal, rasa sakit hati, rasa dendam di hati kita, langsung ganti dengan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Jangan biarkan pikiran negatif itu selalu menghantui sallallahu alaihi Muhammad. Lambat laun, sesulit apapun masalahmu, coba aja sahabat, sesulit apapun masalahmu, kita akan lambat laun kalau kita terus istiqomah amalkan salawat dalam hal apa, dalam keadaan apa, aktivitas apapun. Ketika tidur pun kita pegang tasbih salawat, walaupun kita tidak pegang tasbih, yang penting mulut kita bergetar, lidah kita bergetar, hati kita bergetar sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi astagfirullah inna kunna kafar astaghfirullah inna kunna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fi musibati wa ahli khair. Nah, seolah-olah kita akan menjalani dengan rasa pasrah. Ya Allah, Engkau memberikan aku musibah ini, ujian ini, masalah ini. Inilah ujianmu. Saya kembalikan kepadamu, saya pasrahkan kepadamu, saya ikhlas ya Allah, saya ridho dengan ujianmu. Aku yakin Engkau tahu yang terbaik untukku. Di balik ujian ini, insya Allah akan menyimpan hikmah yang luar biasa terhadap aku, dan Engkau akan memberi jalan keluar untukku. Nah, setelah kita bersolawat, pikiran itu akan ada dalam jiwa kita. Artinya semakin lama kita akan semakin tenang menghadapi ujian kita, dan Allah akan memberikan jalan keluar atas ujian apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, bagi teman-teman yang punya masalah di sana, silahkan perbanyak sholawat, perbanyak istighfar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wahlif li khairan minha. Kita kembalikan ke Allah, insya Allah Allah akan mengganti dengan hal yang jauh lebih baik dari apa yang sudah Allah uji kepada kita. Sahabat, ketika kita tidur, silahkan perbanyak yang namanya sholawat. Ketika Anda bangun tidur, baca sholawat. Ketika Anda selesai sholat fardu, minimal 11 sholawat. Apalagi sampai 100, alhamdulillah, apalagi sampai 1000-an, alhamdulillah. Bagi teman-teman yang belum istiqomah atau belum terbiasa untuk mengerjakan sholawat, silahkan untuk dari kecil dulu, dari 11, lama-lama akan menjadi 100, lama-lama akan menjadi 1000, seterusnya secara istiqomah. Jangan biarkan hari Anda hampa terlewatkan tanpa sholawat. Anda akan sangat rugi, sahabat. Apalagi Anda hanya menggunakan pikiran dengan menjelek-jelekkan orang lain, melihat kesalahan orang lain, melihat kelemahan orang lain. Lebih baik kita isi dengan hal-hal yang lebih bermanfaat daripada menggibah, daripada hanya membicarakan kejelekan orang lain, berbuat maksiat, melakukan hal-hal yang tidak.
lebih baik kita isi dengan istighfar, dengan sholawat. Bagi kita kaum ibu, ini sholawat adalah salah satu benteng kita untuk kita mengurangi dosa-dosa kita, karena kita bagaimanapun kita adalah kaum ibu, kaum hawa itu yang ya tak bisa dipungkiri kita terlalu sedikit-sedikit negative thinking, sedikit-sedikit kita menganggap orang membenci kita, sedikit-sedikit kita menganggap orang menggibah membicarakan kita, sedikit-sedikit kita melihat kekurangan orang lain tanpa mau introspeksi diri kita. Lebih baik kita bersolawat, selalu berpikir positif bahwa hidup ini memang ya begitu, penuh ujian. Nah, ketika kita berusaha untuk selalu istiqomah salawat, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar dari sebuah masalah yang kita hadapi. Masalah rezeki misalnya, Anda kekurangan rezeki, serahkan kepada Allah, kuatkan keyakinan Anda bahwa Allah akan memberikan rezeki yang cukup kepada kita. Amalkan sholawat saja itu nukut. Pokoknya sholawat itu ada amal-amalan yang harus Anda istiqomahkan. Kalau Anda istiqomahkan untuk membaca sholawat itu, insya Allah Allah akan melancarkan rezeki Anda. Allah tidak akan membiarkan kamu kelaparan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anda bisa amalkan sholawat saja dan bersyukur 400 kali setelah sholat Isya, atau Anda bisa amalkan sholawat Jibril 313 kali setelah sholat subuh, atau Anda bisa amalkan sholawat Jibril 1071 setelah sholat maghrib. Sallallahu alaihi Muhammad, simpel tapi kedahsyatannya luar biasa. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad itu Anda amalkan 313 kali selesai sholat subuh. Dan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad Anda bisa amalkan 1071 setelah sholat maghrib, atau Anda bisa amalkan sholat fatih. Sholat fatih ini keajaibannya luar biasa. Satu kali saja dalam hidup Anda akan amalkan, insya Allah Allah akan memberikan jalan untuk Anda untuk masuk surga, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uqtilikul fatih lima suqanna sil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ini sholawat fatih ini kita amalkan 21 kali setelah sholat subuh. Insya Allah Allah akan melancarkan rezeki kita. Atau 11 kali setelah selesai sholat fardu, atau sholawat nariyah, atau sholawat hadatain bagi warga kita. Nah, sholawat hadatain itu sangat ampuh, mujarab, dahsyatan, fadilahnya luar biasa. Saya pernah merasakan ketika saya berada di Makkah Al-Mukarramah, ketika saya tawaf, saya merasakan keajaiban yang luar biasa karena selesai saya membaca sholawat tawaf, saya selalu sholawat doa tawaf yang saya selalu lanjutkan dengan sholawat nahdatain sampai 7 kali putaran. Dan alhamdulillah Allah selalu melindungi saya, dan alhamdulillah selama di Makkah Al-Mukarramah, selama di Madinah Al-Munawwarah, alhamdulillah saya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak pernah kesasar kayak teman-teman yang lain. Nah, itulah keajaiban sholawat yang pernah saya alami ya. Keajaiban sholawat yang selalu melancarkan rezeki saya, mengeluarkan saya dari sebuah masalah apapun, menyembuhkan diri saya dari penyakit. Dan Anda, bagi teman-teman yang yang punya masalah, silahkan perbanyak sholawat. Yang kurang rezeki silahkan banyak berzakat. Yang banyak hutang silahkan perbanyak sholawat. Yang belum dapat jodoh silahkan perbanyak sholawat. Insya Allah Allah akan mengeluarkan Anda dari semua kesulitan Anda. Terima kasih, semoga berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Semoga Allah meridai dan kita mendapat syafaat dunia dan akhirat. Salam.